teman-teman semua. Semoga di pandemi COVID-19 ini kita masih bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diagram suka-suka sebagai media pembelajaran diagram Venn untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika. Media itu apa sih? Lalu media pembelajaran itu apa? Nah, mari kita simak teman-teman. Media merupakan suatu alat yang digunakan sebagai perantara atau bisa disebut sebagai pengantar yang dapat berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi dari suatu sumber ke penerima pesan atau informasi tersebut. Sedangkan media pembelajaran adalah suatu media yang membawa pesan-pesan atau informasi tertentu yang bertujuan dalam pembelajaran atau mengandung maksud-maksud dalam pembelajaran. Nah, di sini kami telah membuat suatu media yang sangat berhubungan atau mengandung materi dari himpunan dan diagram Venn. Nah, apa sih himpunan dan diagram Venn? Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Lalu, diagram Venn adalah cara lain untuk menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram. Contoh dari himpunan yaitu di sini ada himpunan A dan B dengan anggota dari himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, 9 yang merupakan bilangan ganjil. Lalu anggota dari himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 yang merupakan anggota dari himpunan atau bilangan genap. Lalu contoh dari diagram Venn, di sini ada gambar diagram Venn yang memiliki himpunan A yaitu dengan anggota 6, 7, 9, dan 10 dan himpunan B dengan anggota F, G, H, I. Bagaimana sih apa sih gimana? Lalu penggunaannya gimana? Mari kita simak. Inilah diagram suka-suka. Nah, ini dia diagram suka-suka. Nah, komponen dari diagram suka-suka yaitu ada lingkaran-lingkaran yang berfungsi sebagai kurva tertutup yang menyatakan suatu himpunan. Lalu ada dasaran diagram. Nah, di sini menyatakan suatu himpunan yaitu sudah ada di situ diagram suka-suka. Nah, itu adalah dasarannya yang juga terdapat himpunan semesta yang memiliki simbol S. Lalu ada anggota himpunan yang menyatakan entry-entry atau anggota dari suatu himpunan. Itu ada misalnya anggota dari himpunan B, itu tadi anggotanya apa? Anggotanya misalnya bilangan genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Lalu ada pengait antar komponen yang digunakan sebagai pengait untuk menyatukan berbagai komponen-komponen yang ada di diagram suka-suka ini, yaitu ada kurva tertutup, dasaran diagram, dan anggota himpunan yang sedemikian hingga ditaruh atau dirancang sesuai yang diinginkan sehingga menjadi suatu diagram Venn seperti itu. Lalu apa sih diagram suka-suka itu?
Nah, diagram suka-suka merupakan suatu bentuk media pembelajaran matematika untuk menyajikan suatu himpunan dengan cara membuat media diagram Venn agar peserta didik lebih paham. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yaitu dengan ketentuan-ketentuan berikut ini. Nah, yang pertama ada himpunan semesta yang dapat digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri diberi simbol S. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang merupakan himpunan-himpunan dari suatu himpunan, misalnya ada himpunan A, himpunan B, itu semua terangkum dalam himpunan semesta ini. Jadi, himpunan semesta ini adalah himpunan seluruhnya atau seluruhnya himpunan gitu. Lalu ketentuan yang kedua yaitu setiap anggota himpunan semesta dapat ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang tersebut dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Misalnya tuh ada suatu himpunan A dengan bilangan ganjil, entry-entrynya atau anggota-anggotanya bilangan ganjil. Nah, untuk menginisiasi atau mengistilahkan himpunan A-nya itu harus diletakkan berdekatan dengan kurva tertutup yang isi dari kurva tertutupnya itu merupakan anggota-anggota dari himpunan A tersebut. Nah, jadi harus biar jelas gitu maksudnya. Lalu yang ketiga, setiap himpunan yang telah termuat di dalam himpunan semesta dapat ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana yang berupa lingkaran-lingkaran. Lalu penggunaannya media diagram suka-suka itu gimana sih? Nah, ini untuk menggunakan alat peraga ini atau media diagram suka-suka ini dapat langsung mengimplementasikannya dengan melalui soal-soal. Dengan media dapat menjelaskan bagaimana himpunan memiliki himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan saling berpotongan atau tidak saling lepas, serta himpunan saling lepas dengan menggunakan semua elemen-elemen yang telah disediakan dalam pembuatan media pembelajaran diagram Venn ini, yaitu beberapa potongan bentuk-bentuk kecil dan lingkaran pembentuk himpunan. Nah, bentuk-bentuk kecil ini dapat dinyatakan sebagai suatu anggota himpunan A dan B. Nah, lalu yang bagian lingkaran pembentuk himpunan dapat digunakan sebagai kurva tertutup yang menyatakan himpunan A dan himpunan B. Kemudian langsung dapat diletakkan sedemikian hingga pada media diagram Venn ini, yaitu diagram suka-suka tersebut. Nah, ini adalah contoh penggunaan media diagram suka-suka adalah sebagai berikut. Oke, di sini yang pertama adalah penggunaan media diagram suka-suka dengan materi himpunan bagian. Nah, himpunan bagian adalah jika setiap anggota dari himpunan A juga anggota dari himpunan B yang dapat dinotasikan A bagian B atau A himpunan bagian B, atau dapat dikatakan setiap anggota himpunan A termasuk dalam himpunan B. Nah, contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Ada himpunan A yang berisikan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dengan metode pembuatan diagram Venn, maka juga sama nih, seperti dengan media pembelajaran diagram suka-suka, dengan cara menaruh dan memasukkan elemen-elemen sedemikian hingga diketahui gambar bentuk diagram Venn-nya. Jadilah nih seperti ini. Nah, lalu yang kedua, penggunaan media diagram suka-suka dengan materi himpunan sama. Himpunan sama berlaku jika seluruh anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Contohnya, ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, E. Lalu juga ada himpunan B yang anggotanya A, B, C, D, E. Nah, ini bisa dilihat ya, entry-entry atau anggota-anggotanya itu sama. Maka dari itu, dengan metode pembuatan diagram Venn, maka juga sama seperti dengan media pembelajaran diagram suka-suka, dengan cara menaruh dan memasukkan elemen-elemennya sedemikian hingga diketahui gambar bentuk diagram Venn-nya, yaitu seperti ini. Jadi himpunannya sama. Jadi cuman ada lingkaran atau kurva tertutupnya itu sama, satu, berhimpit gitu ya, dengan entry-entry A, B, C, D. Seperti itu. Lalu yang ketiga, penggunaan media diagram suka-suka dengan materi himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas terjadi apabila seluruh anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Pada himpunan jenis ini, irisannya adalah himpunan kosong, atau A irisan B sama dengan himpunan kosong. Contohnya, ada himpunan A dengan anggota 6, 7, 9, 10, 11, dan 12. Lalu anggota himpunan B ada F, G, H, I, J, K. Nah, dengan metode pembuatan diagram Venn, maka juga sama seperti dengan media pembelajaran diagram suka-suka, dengan cara menaruh dan memasukkan elemen-elemennya sedemikian hingga diketahui gambar bentuk diagram Venn. Nah, kita bisa dilihat ya di situ dari entry-entry dari himpunan A dan himpunan B itu tidak sama. Tidak ada yang sama. Maka hasil dari diagram suka-sukanya adalah seperti ini. Jadi tidak sama. Jadi tidak ada yang sama, makanya kurva tertutupnya juga saling lepas gitu ya. Lalu yang terakhir, penggunaan media diagram suka-suka dengan materi himpunan tidak saling lepas. Jadi ada yang sama kemungkinannya seperti itu. Nah, pada himpunan tidak saling lepas terdapat suatu irisan. Nah, irisannya berarti himpunannya ada yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Contoh soalnya seperti ini. Banyaknya siswa yang disurvei Reynolds adalah 40. Dari hasil survei yang ia lakukan, diperoleh 5 siswa belum menguasai kedua mata pelajaran tersebut. Nah, mata pelajarannya ini adalah IPA dan IPS ya. Lalu 25 siswa menguasai IPA. Terus 20 siswa menguasai IPS dan 10 siswa menguasai keduanya. Setelah dia hitung ulang keseluruhan siswa menjadi 60 siswa, bukan 40 siswa lagi. Mengapa demikian? Nah, maka dari itu kita cari, tentukan dahulu nih himpunan yang ada pada soal, yaitu nih ada himpunan IPA.
yaitu 25 siswa. Lalu himpunan IPS 20 siswa, himpunan IPA dan IPS ada 10 siswa, himpunan tidak IPA dan IPS yang tidak menyukai keduanya itu ada 5 siswa. Dapat diketahui bahwa bentuk diagram Venn, siswa yang menguasai IPA dan IPS diletakkan di bagian irisan, sedangkan siswa yang tidak menguasai keduanya diletakkan di luar lingkaran. Maka dari itu diagram Venn-nya menjadi seperti ini. Nah, 5 siswa tersebut di luar lingkaran, namun masih dalam himpunan semesta karena merupakan anggota dari himpunan semesta. Lalu yang 25, 10, dan 20 siswa lainnya itu masuk ke dalam lingkaran. Lanjutannya, dapat diketahui sebanyak 10 siswa yang menguasai IPA dan IPS termasuk ke dalam 25 siswa yang menguasai IPA dan 20 siswa yang menguasai IPS. Artinya dapat mencari banyaknya nih siswa yang menguasai IPA dan IPS saja. Dengan demikian diperoleh diagramnya seperti ini. Jadi 25-nya tadi dikurangi oleh himpunan yang menguasai IPA dan IPS, yang menyukai IPA dan IPS. Lalu 20 siswanya juga dikurangi. Setelah dikurangkan menjadi seperti berikut. Oke, ini sudah pas ya. Jadi dengan media pembelajaran di atas, jumlah siswanya adalah 15. Setelah dikurangi ya tadi, 15 plus 10 plus 10 lagi plus 5 sama dengan 40. Maka benar. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, bahwa media pembelajaran mengenai diagram Venn ini yang bernama diagram suka-suka dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menerangkan gambar atau bentuk dari suatu himpunan yang menggunakan diagram Venn. Siap deh digunakan di kelas medianya. Sip. Terima kasih untuk teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan di pandemi COVID ini semoga sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.